Halo semua buat kita yang mungkin sedang menonton tayangan ini. Di negara kita Indonesia ini tentu banyak sekali peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang diterbitkan. Mungkin tujuan awalnya itu adalah untuk membuat semacam keteraturan dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan bidang-bidang atau bagian-bagian tertentu. Tapi seringkali pula penerbitan undang-undang itu menjadi tumpang tindih, bahkan penerbitan undang-undang itu menjadi tidak jelas arahnya. Apalagi misalnya ada lembaga-lembaga yang dibentuk namun tidak diberikan semacam kewenangan-kewenangan untuk menindak. Nah, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka misalnya selidiki, itu hanya semacam penelitian saja yang dimuat di dalam kertas. Tidak ada hasil akhirnya. Tidak bisa kita jumpai hasil akhirnya. Kami ingin menyoroti salah satu misalnya lembaga negara yang independen, yaitu Ombudsman. Kita tahu bahwa Ombudsman adalah satu lembaga yang ditugasi untuk mengawasi penyelenggaraan aparat pemerintahan, penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, tentunya setiap aparat pemerintahan yang katakanlah mengerjakan atau melaksanakan tugasnya dengan tidak sepenuh hati, bermain-main, tidak serius, atau mungkin berpihak, itu tentu bisa dipanggil, ditanyakan oleh Ombudsman. Kami baru-baru ini mengajukan satu surat ke lembaga Ombudsman RI tentang adanya perkara yang sedang kami tangani di pengadilan, yaitu perkara perdata. Kami juga sudah muat di beberapa YouTube kami, perkara perdata nomor 503 perdata tahun 2023, di mana perjalanan perkara ini seyogianya hanya 5 bulan kalau menurut surat edaran Mahkamah Agung. Akan tetapi kasus ini berjalan sampai 1 tahun 2 bulan baru diputus. Jadi mulai perkara ini bulan Juli 2023. Nah, karena kami merasa dipermainkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Arpan Yani, maka kami mengirim surat kepada lembaga Ombudsman RI yang ada di Jakarta. Itu sekitar bulan Juli. Jadi setahun setelah perjalanan perkara itu, kami merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi kecerobohan atau kearogansian daripada hakim ini, maka kami adukan dengan harapan lembaga Ombudsman RI bisa memanggil, mempertanyakan perihal keterlambatan, kenapa putusan itu begitu lama. Akan tetapi lembaga Ombudsman RI mengirimkan surat itu kepada perwakilannya yang ada di Sumut. Waktu itu kami masih merasa oke, itu fine-fine saja, boleh saja, mungkin untuk lebih memperlancar atau lebih mengefisienkan waktu. Nah, oleh lembaga Ombudsman perwakilan yang ada di Sumatera Utara, kami dikirimi surat. Suratnya ini nomor B 0498 LM 22-02-0660 tahun 2024, ya. Perihalnya pemberitahuan dimulai pemeriksaan. Jadi diinformasikan ke kami bahwa akan dimulai pemeriksaan. Nah, kami merasa ada tanggapan yang positif waktu itu, kami merasa. Jadi kami tidak lama kemudian, mungkin sekitar 2 minggu setelah itu, kami coba langsung ke kantor perwakilan Ombudsman yang ada di Jalan Asrama. Kami mempertanyakan apakah
majelis hakim yang kami laporkan ini sudah dipanggil. Lalu waktu itu kami tidak ketemu dengan para komisionernya lah katakan. Tidak ketemu satupun karena alasan sedang di luar kota. Kami ketemu dengan beberapa staf yang ada di sana dan mereka mengatakan akan ditampung pengaduan kami ini atau keluhan kami ini. Lalu kami pulang. Setelah 2 minggu kami WA karena menurut staf yang ada di sana sebaiknya di WA saja supaya kami tidak capek datang ke kantor perwakilannya. Lalu kami WA seperti biasa. Sekarang dengan teknologi yang sudah canggih, zaman yang sudah lebih maju ini, kami diberikan jawaban lewat answering machine ya. Jadi ya seperti itu, otomatis. Nah, jawaban-jawaban seperti itu bagi kami kadang-kadang tidak memuaskan. Tetapi kami tidak punya pilihan lain selain hanya boleh chatting dengan WA, mempertanyakan apakah pihak majelis hakim itu sudah dipanggil. Melalui chatting dijawab, kami sudah panggil tetapi tidak direspon. Kemudian kami mohon supaya dikirimkan panggilan berikutnya. Mereka berkata iya, tapi nggak tahu lagi kami perkembangannya. Sampai karena kesibukan kami pun akhirnya ya lupa juga untuk memfollow up. Lalu singkat kata, perkara kami itu akhirnya diputuskan. Bulan September sebulan yang lalu diputuskan. Persis sebulan yang lalu, tanggal 10. Nah kami mau menyampaikan masalah ini sebetulnya kemana ya? Apa gunanya lembaga ombudsman ini? Karena menurut kami seperti tidak punya taring, tidak punya gigi. Jadi ya mereka cuma mengirimkan surat. Kemudian kalau kita tidak memfollow up juga mungkin tidak ada follow up lanjutan. Tindakan lanjutannya tidak ada. Jadi kembali lagi ketika kita menanyakan sampai sejauh mana pengaduan kami, lalu mesinnya menjawab, tolong masukkan nama, alamat, keluhan dan seterusnya. Dan itu itu persoalan yang berulang-ulang harus kita lakukan. Terus terang kita merasa muak juga, capek. Karena nanti setelah kita penuhi juga nggak ada tindak lanjut gitu. Nah, jadi kami mau bertanya, sekarang apa gunanya lembaga ombudsman ini untuk penyelenggara negara yang lain? Bahkan apalagi mereka kan tidak punya otoritas untuk melakukan upaya paksa. Jadi maksud kami, oke lah, karena mereka tidak punya upaya paksa. Tapi paling tidak, kalau dengan cepat, ya istilah kita gercep, dilaksanakan sistem pengadministrasian itu, panggilan kah, pemeriksaan kah, lalu kami dipanggil, dipertemukan, sekalipun tidak ada kewenangan atau tidak ada upaya paksa seperti lembaga-lembaga yang lain, tapi kan paling tidak kami merasa bahwa keluhan kami itu ternyata diakomodasi. Nah kalau seperti ini, jangan salahkan kami, jangan salahkan masyarakat. Kalau kami akhirnya mengatakan nggak ada manfaatnya, lembaga ini nggak ada manfaatnya menurut kami, ya. Dan saya mau sampaikan juga dalam video ini, kami pernah juga mengirimkan surat ke lembaga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya masih ingat betul ada 2 surat yang saya kirimkan terkait adanya penarikan mobil yang dilakukan oleh leasing dengan semena-mena, lalu kemudian terkait dengan masalah Jiwasraya, ya, asuransi Jiwasraya, di mana ada klien kami yang tidak dibayar uang pertanggungan yang sudah jatuh tempo. Kami kirimkan surat, kami pergi ke OJK, perwakilan yang ada di Gatot Subroto Medan. Tapi apakah kami mendapatkan respon yang positif? Tidak. Apakah surat kami dibalas? Tidak juga. Ya, jadi silakanlah. Mungkin pemerintah boleh mulai lagi mengevaluasi keberadaan lembaga-lembaga yang menurut kami tidak ada manfaatnya.
Ya, jadi pemerintahan ke depan kita belum tahu, Bapak Prabowo, apakah akan mungkin mengevaluasi ya lembaga-lembaga yang ya, menurut kami tidak maksimal, buang-buang biaya, buang-buang anggaran. Itu saja dulu keluhan yang ingin kami sampaikan sebagai warga masyarakat. Terima kasih.